Halo Sobat WK, Tribun Network. Akhir tahun ini kita mendapat kado perpisahan yang sangat buruk. Timnas kita dipermalukan Thailand 0-4 di luar dugaan. Final Piala AFF 2020 ini untuk leg pertama kemarin tanggal 29 Desember 2021 anti klimaks ya. Kita dari perjalanan grup sangat baik, semifinal sampai akhirnya di final gitu. Dari awal kita kalah, kualitas kita tahu gitu, tapi tidak terbayang rasanya kalau sampai harus kalah 0-4. Kita mau bahas apa? Ya, mau bahas apa? Orang udah kalah 0-4. Saya bingung mau bahas apa nih. Jadi ya, tapi di samping saya ada Bung Raf. Bung Raf ini jurnalis spesialis sepak bola juga di Warta Kota dan Tribun News. Beliau sama ini membackup Bung Majid yang hari ini terbang ke Singapura untuk lihat langsung kenapa sih ini timnas kalah. Mungkin Bung Raf punya ulasan untuk leg kedua nanti tanggal 1 Januari 2022. Apakah itu akan mengubah akan menjadi satu permulaan hari kita yang baik atau akan seperti apalah? Oke, jadi sebelumnya saya mau nyapa sahabat WK dulu nih, nah dan juga sahabat Tribun Network. Dan ya, kalah 4-0 memang menyedihkan ya. Saya juga antara senang dan sedih. Nah, senangnya apa? Senangnya bahwa kita bisa berkaca nih bahwa timnas kita masih butuh banyak perbaikan. Ternyata level Thailand itu masih jauh di atas. Ya wajar dong, secara peringkat juga ada puluhan ya. Kita itu di 164 mungkin ya, sekitar segitulah. Kemudian Thailand itu 113. Dan juga secara kualitas juga ya boleh dibilang udah terlihat jelas. Nah, sedihnya apa? Sedihnya ya timnas kita kebantai dengan skor yang 4-0, dan untuk agregat itu susah dan misi impossible, tapi bukan tidak mungkin. Nah, jadi di sini kita harus optimis. 90 menit nanti di leg kedua itu adalah waktu yang sangat panjang. 2-0 aja di babak pertama masih ada peluang dong untuk nambah 2 lagi di babak kedua. Tapi caranya gimana? Nah, Gimana caranya? ini nih, berani nggak gitu kan? Caranya gimana dengan ya kompaknya permainan dari Thailand, tapi kemarin ada celah di menit 40 sampai 45 kemarin ada celah. Oh, Alfred Dewangga. Iya, ada celah di mana serangan balik cepat dari timnas Indonesia. Dan itulah yang kita butuhkan. Nah, serangan cepat. Cuman siapa yang akan dimasukkan nantinya? Kalau kemarin itu ya mungkin omongan orang mungkin banyak ngomongin lini tengah ya. Karena memang lini tengah nggak ada yang bisa ya memainkan bola, mengatur pola permainan gimana, lambatnya gimana, santainya gimana. Itu yang kita butuhkan. Dan saya kira sosok Evan Dimas memang sangat dibutuhkan. Jadi menurut Bung Raf, Evan Dimas akan jadi pembeda kalau dimainkan sejak menit pertama. Iya. Tapi memang kelihatan sih kita kalahnya tuh di lini tengah kemarin. Ya, pemain-pemain muda ini kan bahkan ada yang pertama kali masuk final, mencicipi partai final. Dan mungkin gugup ditambah gol cepatnya Thailand. Nah, Bung Raf menganalisis apa yang kita perlu perbaikin, khususnya pelatih ya. Pelatih perbaikin untuk leg kedua 1 Januari 2022 nanti. Kalau saya kira pelatih sekelas Sintayong ya, dia pastinya sudah memberikan instruksi khusus untuk para pemain. Cuman kembali lagi ke pemain itu memang itu yang kesulitan bagaimana untuk mengatur emosi, kemudian mengatur kepercayaan dirinya di lapangan. Terbukti itu gol cepat itu bahkan ada Edo Febriansa ya di sisi kiri, kemudian ada juga back lainnya juga Rama Irianto juga yang boleh dibilang terlambat mengcover. Kemudian ya itu sedikit ya carut marut sebenarnya kalau boleh dibilang carut marut. Tetapi setelah gol dari situ seharusnya Indonesia jangan terburu-buru. Dan sebenarnya ini pastinya sudah diinstruksikan, tapi kembali lagi melawan tim sekelas Thailand, kemudian ya ada yang pertama kali main di AFF, di final maksud saya.
dan itu pasti rasa gugup. Padahal kita harus bermain lebih sabar justru seharusnya dengan ketinggalan 1-0. Nah, kalau diomongin ya pemain-pemain Thailand mungkin yang kita jaga kemarin ya Terasil Dangda mungkin ya salah satu pemain senior yang sangat membedakan, bahkan hanya karena fokus ke dia ya Sokrasin bisa leluasa, bahkan ya ada juga pemain sayapnya nomor 7 yang leluasa. Nah, untuk di leg kedua nanti saya kira kita harus inisiatif menyerang, gol cepat, harus gol cepat. 1-0 itu harus di 30 menit awal kita sudah harus mencetak gol. Dan masalah Indonesia adalah ketika mampu mencetak gol, biasanya lawan langsung membalas gol tersebut. Dan ini yang harus dibenahi. Nah, tentunya pertahanan juga iya. Kemudian siapa yang akan menjadi jenderal lini tengah yang mengatur pola permainan bagaimana. Seperti yang dimainkan oleh Evan Dimas, dia langsung mengatur, memang sedikit lebih mendelay bola terlihat memang. Tapi memang itu yang harus kita butuhkan untuk leg kedua nanti, tidak terburu-buru. Saya kemarin ya kalau boleh ya beberapa pemain memang tidak tampil dalam performa apik ya, mungkin faktor kelelahan mungkin. Tapi itu sebenarnya bukan jadi alasan. Karena yang menjadi permasalahan kemarin itu adalah kesalahan passing. Witan beberapa kali salah passing. Seharusnya diumpan ke teman, ternyata malah tidak ada teman nih, malah ke lawan nih. Nah, kemudian untuk melawan Thailand, kita berkaca dari beberapa pertemuan terakhir. Biasanya melawan Thailand ini kan ramai akan kartu kuning, kartu merah. Nah, tapi di sisi kemarin, di laga kemarin itu tidak terlihat. Nah, artinya apa? Artinya kita harus bisa bermain cerdik. Nggak apa-apa lah bermain negatif. Saya kira tidak masalah bermain negatif. Bermain keras, tapi memancing emosi dari lawan. Meskipun pemain Thailand di atas kita, tapi secara emosi mereka ya tidak jauh berbeda ketika melawan Vietnam kemarin. Dan kita harus bisa mempraktekkan itu. Main keras nggak apa-apa main keras. Tapi main keras kalau istilah Medan rap-rap, tapi yang di rap-rap itu benar-benar gitu. Bola-bola, tapi kena dikit iya. Dan kemudian catatan kemarin, Thailand itu bermain negatif sebenarnya. Dalam arti ketika serangan balik dilakukan oleh Indonesia, belum sampai di tengah lapangan mereka sudah menjatuhkan pemain. Berhenti dong serangan Indonesia. Kenapa kita tidak melakukan hal seperti itu? Berarti kita jangan sopan-sopan banget nih. Sopan-sopan zaman sekarang. Aduh, kita sopan-sopan zaman sekarang 4-0 kan akhirnya gitu. Tapi memang dari zaman dulu sih di timnas kita pasti punya jenderal. Iya. Kristianto, Bima Sakti, Fahri Husaini, sampai terakhir final 2010 Firman Utina mungkin. Ya kelihatan banget kemarin nggak ada yang pegang bola gitu. Canatip leluasa mainkan tiki takanya. Jadi kita Kambuaya yang mestinya jadi mesin agak kurang jalan, mungkin karena kemudaannya itu lagi ya. Thailand ini ya balik lagi yang seperti ulasan-ulasan sebelumnya, udah punya mental juara ini Bung Raf gitu. Tapi masih bisa ngelawan nih. Saya masih sedih gitu kalau bahas timnas. Ya pastilah, kalau ngomongin sedih pasti karena 4-0 gitu ya. Tapi ya itu tadi, optimisme itu harus dibangun. Caranya apa? Caranya optimisme itu harus dibangun ya itu tadi. Apabila memang bisa mencetak gol cepat 1-0, saya kira kepercayaan diri pemain timnas akan bangkit. Namun perlu yang jadi catatan adalah kemarin boleh dihitung siapa-siapa aja sih yang bisa ngelewatin 1-2 pemain lawan. Siapa-siapa aja gitu. Boleh dihitung. Kambuaya memang jelas. Dia berani, mampu melewati beberapa pemain, kemudian langsung passing bola seperti itu. Itu yang kita butuhkan. Karena kalau dibilang, kalau kita ngomongin ya bagaimana bermain seperti tiki taka ala Thailand, loh orang pemain kita dikawal ketat kok. Ketika baru masih diumpan, tiba-tiba udah dipotong nih gitu kan. Nah berarti kita itu yang kita butuhkan adalah kejelian mengatur posisi. Ini posisinya di mana. Kemudian yang paling kita butuhkan adalah ya siapa sih ujung tombak yang memang punya naluri mencetak gol yang bagus gitu ya. Karena boleh dibilang kalau ngomongin sepak bola, apalagi ngomong timnas Indonesia, satu aja peluang emas terbuang itu paling sering pasti akan dibalas dengan gol oleh lawan. Itu ngomongin Indonesia. Bahkan saya masih ingat itu perempat final itu masih usia U16 ya, yang untuk Piala Dunia dulu kita ketemu Jepang. Beberapa peluang kita buang, akhirnya apa? Dihukum oleh
lawan dengan gol. Dan ini juga terjadi di AFF yang tadi malam. Kita membuang peluang, langsung dihukum oleh gol di babak kedua. Dan itu termasuk gol cepat. Meskipun tidak secepat di babak pertama. Nah, selain mengatur siapa yang menjadi ujung tombak, saya kira Indonesia patut mencoba tendangan dari luar kotak penalti. Harus itu. Dengan ketertinggalan selisih 4-0 seperti ini. Dari luar kotak penalti itu harus. Tapi dengan syarat, ya setidaknya membahayakan lah. Jangan sampai melambung tinggi. Saya tidak ngomongin siapa ya, cuman jangan sampai melambung tinggi. Dan itu yang harus dibenahi. Karena untuk sekelas Thailand, ya kalau kita bermain cantik, ya kita masih jauh di bawah. Masih jauh di bawah, bos. Nah, Mengimbangi mereka bukan mengimbangi dengan mereka. main cantik ya pakai cara kita sendiri. Cara kita sendiri. Tidak boleh kita ngikutin cara mereka. Seperti Vietnam, ketika Vietnam melawan Thailand. Ya oke lah di leg pertama semifinal kemarin mereka kalah gitu kan. Tapi itu kan ada kontroversi juga di dalam seharusnya. Dan di leg kedua bagaimana dominasi Vietnam di situ. Dan bagaimana cara dari Thailand untuk mempertahankan agregat 2-0. Dan itu yang cukup luar biasa, itu yang menunjukkan bahwa Thailand ini memang levelnya sudah jauh di atas kita. Bagaimana ketenangan mereka, bagaimana mereka mengolah si kulit bundar gitu kan. Kemudian bahkan cara menyerang mereka pun luar biasa sekali. Tapi bukan berarti mereka tidak punya titik lemah seperti yang kemarin. Sebenarnya sama, ketika kita melakukan serangan balik, kita juga punya serangan balik yang cukup cepat. Sebenarnya ya dibilang efektif, sedikit lagi sangat efektif. Karena apa? Karena ya peluang kita dari serangan balik itu cukup banyak kemarin. Tapi menurut Bung Raf ada contoh, ya kita tahu lah di sepak bola ada contoh banyak lah. Menurut Bung Raf, contoh sepak bola atau hasil pertandingan sepak bola apa yang bisa jadi penyemangat Untuk buat timnas kita nih? Pelajaran yang mungkin bisa dipetik adalah pertandingan babak ke-16 besar dulu antara PSG melawan Barcelona. Nah, itu di sekelas Liga Champion. Dan kita tahu kala itu Barca kalah 0-4 di leg pertama. Tapi di leg kedua mereka membalikan keadaan sehingga agregat menjadi 6-5. Lah, ini kan bukan Barcelona tim kita. Aduh. Dah, itu dia. Tim kita bukan Barcelona. Nah. Dan ya lawan juga bukan PSG gitu ya. Oh, ya, ini kan sesama Asia Tenggara ya. Nah, maksud saya adalah ini adalah salah satu contoh bagaimana Barcelona bisa memanfaatkan sedikit saja peluang menjadi gol. Dan itu yang kita butuhkan nantinya di leg kedua. Bagaimana memanfaatkan sedikit saja peluang bisa menjadi gol. Ya sama seperti gol kedua ya Sokrasin yang kemarin. Sebenarnya ya bola itu ya bagaimana dia mengolah bola itu kemudian menaruh di sudut kanan Nadeo. Kalau boleh dibilang ya bolanya tidak terlalu kencang gitu. Tapi bisa diatur sedemikian rupa oleh dia. Ya memang ya kalau bicara dengan kualitas oleh si Sokrasin, dia memang udah punya mental juara yang luar biasa. Bahkan di Liga Jepang sudah juara 1 tahun 2019 lalu bersama Sapporo. Terakhir Bung Raf, terlepas apapun hasil nanti di leg kedua, syukur-syukur kita bisa membalikan situasi gitu. Menurut Bung Raf, apakah Sintayong ini kontrak kerjasamanya dengan PSSI pantas dilanjutkan atau seperti biasa kebiasaan PSSI ketika gagal ganti pelatih? Loh, saya mungkin kalau untuk hal ini mungkin agak keras ya. Kalau Sintayong memang diganti, apapun hasil dari AFF ini mungkin ya tidak juara hanya menjadi runner up, kemudian Sintayong diganti, berarti sudah ada yang tidak beres dong di kepengurusan. Oke. Karena apa? Karena ini adalah salah satu bukti nyata yang cukup luar biasa di timnas kita kali ini. Karena apa? Ya, yang dimainkan di sini adalah pemain-pemain yang rata-rata usia 22 tahun. Dan masuk ke final Piala AFF. Ya, oke lah, memang setelah ini tahun depan kita akan dihadapkan oleh kejuaraan SEA Games. Ada AFF U23, Iya. Games dan lain-lainnya. Dan untuk membentuk tim sampai sedemikian sekarang ini sudah banyak perubahan. Perubahan dalam arti apa? Fisik kita lihat. Kalau sampai kemarin fisik kita seperti musim-musim lalu, waduh,
4-0 itu masih sedikit, bisa sampai 7-8-0. Oke. Makanya kalau sampai Sintayong dipecat atau diganti, berarti sudah ada yang nggak beres gitu. Jadi menurut Bung Raf, ini sudah optimal dan terbaik dan pantas untuk dilanjutkan. Ya pantas untuk dilanjutkan. Sangat pantas untuk dilanjutkan. Kalau diganti, kacau sekali. Kacau kalau diganti. Baik, Bung Raf, terima kasih atas ulasannya. Demikian Sobat WK Tribun Network. Ya, saya memang agak mengharu biru ya kalau soal timnas, karena dari era Piala Tiger sampai sekarang di PHP-in terus nih, mau 6 kali. 2000, 2002, 2004, 2010, 2016. Mudah-mudahan tahun ini nggak kejadian lagi. Ya, kita berharaplah ada keajaiban. Balik lagi seperti tadi Bung Raf bilang, tim ini masih muda, minim pengalaman, jam terbang, pelatih punya keterbatasan dalam pelatnas kemarin karena ada pandemi COVID. Tapi negara lain pun seperti itu. Jadi ya mungkin apapun hasilnya, kita supporter harus tetap mendukung, memberikan yang terbaik. Yang perlu diawasi itu PSSI-nya. Sudah benarkah mereka memberi servis ke official team? Kira-kira seperti itu. Karena kan ada keluhan yang disampaikan Sintayong dan teman-teman bisa lihat di berbagai media lah apa yang dikeluhkan Coach Sintayong. Demikian obrolan kita untuk final kedua Thailand versus Indonesia. Kita doakan kita bisa meraih kemenangan 1-0, 2-0, yang penting kita bisa menang walaupun mungkin tidak bisa juara. Salam olahraga, jaya! Harus dong, harus jaya. Jangan lupa subscribe ya.